Merekam. Jangan merekam. Kita videokan dulu kita sampai kirim dari kita. Kano ngirim kano perangkat, bos. Kirim kampus perangkat. Nah, saya abang bilang pokoknya kan bisa. Coba, boleh kan? Iya. Mana Tuh. Cakaraya mana? Mana videonya ada apa? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah qawlullahi min kulli ismin hadrati sayyidina wa nabiyina habibina syafiina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi baitihi wa ashabihi tabi'ina yaumiddin khususan li rusul hasan basir sayyidina ajal dan baqdad wa sayyidina syekh Abdul Qadir Jailani sayyidina Syekh Muhammad bin Karim As-Samun Al-Madani wa Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashiful Anwar bin Ismail Al-Banjari wa ila masyayikhina wa muallimina wa liwalidina wa ummahatina wa rabbatina wa jiranina wa tuqalina wa ikhwanina ikhwanina muslimin wa muslimat والمؤمنين والمؤمنات أن القريب تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا توبة والمغفرة وتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Ya mana masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Besar Taqwa ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan untuk selalu dan senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama kita menuntut ilmu agama, yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala. Yang artinya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan marilah kita pula berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atas suku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Kembali kita menyambung pelajaran kita kemarin, yaitu tentang cara-cara mengubur jenazah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Boleh menanam jenazah
pada waktu malam, namun makruh. Boleh menanam jenazah pada waktu malam, namun makruh. Boleh menguburkan jenazah pada waktu karahiyah sholat, ya, waktu yang dimakruhkan sholat. Kalau tidak disengajakan untuk mengubur di waktu karahiyah itu, tetapi yang sunat hendaklah mengubur jenazah itu pada waktu siang, yang bukan pada waktu karahiyah, artinya waktu makruh sembahyang. Kapan waktu makruh sembahyang? Waktu cacagatannya matahari, ya, dan setelah menjelang maghrib itu kan makruh juga. Tetapi kalau ditunda sampai waktu sunat dan jenazah itu akan berubah, maka haram menunda penguburan pada waktu itu. Ya, kalau misalnya ditunda sampai waktu yang disunatkan, tetapi jenazah itu berubah, ya kan? Sudah misalnya kalawasan sudah, ya kan, berbau kah apakah, nah itu haram lagi hukumnya. Jadi kada boleh ditunda-tunda, ya. Nah, dan kalau dikuburkan pada waktu sunat tentunya bertambah baik. Waktu sunat, ya kan, waktu siang hari. Kalau jenazah di dalam kapal yang jauh dari daratan atau dekat dengan daratan namun sulit untuk mencapainya, maka apabila sudah dimandikan, dikafani dan disolatkan, jenazah diletakkan di antara dua potong papan, lalu diikat dan dijatuhkan ke laut agar dibawa ombak ke pinggir dan ditemukan oleh orang yang beragama Islam yang kemudian menguburnya. Itu bisa di kapal lah. Dan boleh juga ditenggelamkan di laut dengan menggunakan sesuatu yang berat agar jenazah segera sampai ke dasar laut. Bahari, ya kan, orang nolak haji yang pakai kapal itu, kalau nya meninggal itu dikubur di laut, ya kan? Karena pakai kapal itu luar biasa lawasnya, ya kan? Sampai 6 bulan pulang pergi, 6 bulan hanya sampai itu pakai kapal bahari. Nah itu kalau meninggal di kapal itu langsung di lautan ditanam, dikubur, berarti, ya kan, ditemberati dengan batu sampai ke dasar laut. Karena untuk mencapai daratan sulit, ya. Makruh duduk di atas kubur, melangkahi kubur, dan bersandar kepada kubur tanpa adanya keperluan. Nah itu lain lagi. Makruh duduk di atas kubur, melangkahi kubur, dan bersandar kepada kubur tanpa adanya keperluan. Titik. Kalau memang diperlukan, umpamanya tidak akan sampai melangkah, melainkan dengan melangkahi kubur, dan tidak akan dapat menggali tanah untuk kuburan yang baru kecuali dengan menginjak kaki di atas kuburan yang lama, maka tidaklah makruh. Nah, jadi kalau ada keperluan misalnya menggali kubur, namun kada berinjak di situ, kada kau menggali kayak pakisahnya paksa, nah itu kan lain lagi, ya kah, itu tidak makruh. Makruh memutihkan kuburan dengan kapur, membikin kubah di atasnya, terkecuali takut kepada binatang buas atau takut dilanda air atau karena yang lainnya.
makruh menulis nama yang meninggal atau lukisan lainnya di atas papan yang dipancangkan di kuburan atau pada batu nisan, tetapi kalau memang diperlukan menulis nama agar dapat diketahui oleh penziarah, maka sunnat menulis nama sekedar keperluan, ya kah? Karena kalau kada ditulisi tak huruf bisa kada ingat lagi di kubur kuitan, ya kah? Apalagi kalawasan sudah di mana nih kada pinandu lagi. Nah, itu kan memudahkan namanya. Yang kada boleh itu ya kang makruh itu kan kada ada keperluan apa-apa. Ya kan, kada ada keperluan apa-apa. Lebih utama kuburan para anbiya. Nah, ya kan, supaya kita tahu kuburan para nabi, aulia, para wali, ya kan, dan orang-orang yang soleh yang sudah lama meninggal, maka tidak dapat dikenal terkecuali dengan tulisan itu kenapa Pak, ya kan? Kalau untuk supaya jangan kada ingat, ya kah? Jadi harus ada nama. Haram membikin sesuatu bangunan di atas kubur seperti kubah atau bangunan seperti rumah atau pagar di atas kuburan kalau tanah kuburan itu adalah tanah wakaf bagi kuburan orang yang beragama Islam, maka wajib melarang dan membongkarnya kalau sudah dibangun. Tanah wakaf misalnya, ya kah? Masalahnya nih tanah wakaf, lalu membangun misalnya kubah di situ, saling ganalan, padahal tanah wakaf, lain tanah pun sorang, ya kah? Lain tanah sorong alkah sorongan, menalkah sorongan bang ada rupa aja, ya kah? Nah, ini tanah wakaf masalahnya. Haram membawa jenazah sebelum dikuburkan dari negeri tempat meninggalnya ke negeri lain sekalipun diwasiatkannya, karena menghilangkan kehormatan jenazah. Dan juga haram membawa jenazah dari tempat di mana ia meninggal ke tempat yang jauh selama masih ada kuburan orang yang beragama Islam dekat tempat meninggalnya, terkecuali dekat kota Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis, maka tidaklah haram memindahkan ke kota-kota tersebut. Tidaklah makruh, bahkan sunnat, karena mengingat kemuliaan tempat itu. Namun ini berlaku selama jenazah itu tidak ditakutkan berubah, ya kan? Dan pemindahan itu dilakukan sesudah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Tetapi kalau bukan dengan alasan di atas, tidak sunat bahkan haram. Boleh memindahkan jenazah karena darurat, umpamanya untuk menyembunyikan kuburannya, atau meninggal di negeri orang yang bukan Islam, atau di negeri ahli bid'ah karena takut dibongkar dan dihinakan oleh mereka itu, atau karena kuburan itu tenggelam ke dalam air, boleh dipindahkan ke tempat yang kering sekalipun jauh. Haram membongkar kuburan sesudah dimandikan sebelum hancur, ya kan? Selama pembongkaran itu yang tujuannya untuk memindahkan ke tempat lain sekalipun di Mekah, atau karena untuk dikafani, atau karena untuk disolatkan, terkecuali karena darurat. Umpamanya dikuburkan tanpa dibersihkan dengan dimandikan atau ditayamumkan, maka wajib membongkar agar dibersihkan, ya kah? Alasannya apa? Mayat itu misalnya belum dimandikan, belum disolatkan lagi, lalu dibongkar lagi, dimandikan, itu kada apa-apa, ya kah?
Kalau dikuburkan pada tanah milik orang lain atau dengan kain kapan rampasan atau curian, maka wajib dibongkar kalau jenazah itu telah berubah. Maka ahli warisnya meminta agar harga tanah kain kapan itu diganti harganya saja, sekalipun tanah dan kain kapan tadi milik orang lain. Jadi misalnya dikuburkan nih ya kah di tanah orang lain, kada tahu tanah pun siapa, atau kapan rampasan ya kah, karena tanah orang tadi lalu ada datang orangnya, kuburan siapa ini, kada izin ya kah, nah paksa dibongkar lagi karena kawan di tanah orang dikuburkan ya kalian tanah wakaf khusus itu kada jadi masalah, asal jangan di tanah orang lah. Atau kain rampasan tadi curian, nah paksa ya selama masih mayat itu belum berubah ya kah, kalau sudah berubah minta halal lagi dengan orang yang dirampas tadi ya kah, minta halal atau diganti rugi harganya kalau sudah berubah. Tetapi kalau dimaafkan oleh pemiliknya atau tidak ada tanah dan kain kapan yang lain, maka tidaklah wajib dibongkar. Namun kada ada lagi, misalnya tanah selain tanah di situ aja ada ya kah, dan orangnya pun mengizinkan aja, nah itu kada wajib dibongkar. Kalau kuburan di tanah masjid, maka wajib dibongkar dengan dipindahkan ke tempat lain. Tanah masjid misalnya ya kah. Kalau termasuk harta orang lain ke dalam kuburan dan harta yang termasuk tadi adalah harta warisan yang jumlahnya hanya sedikit, umpamanya berbentuk cincin ya kah, harta mengubur sakalnya cincin terpacul tak masuk ke dalam, maka cincin emas pulang ya kah. Nah, sekalipun jenazah itu telah berubah, maka wajib membongkarnya, baik atas permintaan pemiliknya atau tidak, terkecuali pemiliknya memaafkan ya kah, kada usah digantinya yang biar aja, nah apa aja amuninya menyuruh ya kah, cincinku tadi tak gugur situ, tolong bongkarkan, apa saya bongkar pulang. Demikian juga kalau orang yang meninggal sebelum meninggal ada menelan harta orang lain, kalau pemilik harta meminta agar dibongkar dan dibelah perutnya, maka wajib dibongkar dan dibelah perutnya agar harta itu tadi dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ahli waris bersedia membayar gantinya ya kah. Ini misalnya menelan koin ya kah? Koinnya dari emas misalnya siapa pun sekoin tuh bisa seonan seolah lalu ditelannya sakalnya mati nah lalu dikubur ya kah. Nah jar orangnya nang anu tadi ampunnya tadi menelan emasku ya kah, bongkar, tolong bongkar, paksa dibongkar ya kah, dan dibelah perutnya. Tetapi kalau ia menelan hartanya sendiri, tidak wajib dibongkar terkecuali sesudah tubuhnya hancur ya kah. Kalau misalnya hartanya sorong ya kah, utasnya sorong misalnya nih taguknya ya kah, utas emas, nah ahli warisnya tahu misalnya ya kah, ini banyak montal utas utas dari emas, nah kalau sudah hancur ini hanya dibongkar ya kah, ada tuh emasnya situ ya kah ada pungkal-pungkal. Kalau dikuburkan tidak menghadap ke kiblat, nah maka wajib membongkarnya agar dihadapkan ke arah kiblat. Salah misalnya kepala batis paksa dibongkar. Nah, ya lah.
dibongkar karena terbalik. Seharusnya kalah baratnya kalah apa lah? Timur lah. Nah, itu dibongkar. Dan wajib membongkar untuk mengeluarkan anak yang ada dalam perut ibunya kalau diperkirakan masih hidup, dan wajib membelah perutnya untuk mengeluarkan anak itu. Ini misalnya orang yang meninggal nih hamil, ya kah? Parak bulannya sudah, sebenarnya meninggal. Nah, lalu misalnya anaknya itu masih rasa hidup dari anaknya nih, ya kah? Wajib dibongkar dan dibelah perutnya. Tapi kalau sudah dianggap sudah meninggal juga, ya kada perlu lagi dibongkar, ya kan? Kada perlu lagi dibelah. Tetapi kalau diperkirakan tidak hidup, maka hendaklah ditunda penguburannya hingga diyakinkan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan itu betul-betul mati, dan haram menindih perutnya dengan sesuatu yang berat agar bayi yang ada dalam perutnya meninggal. Kalau boleh, ya kan? Nah, kalau yang masih hidup harus dioperasi, dibelah. Kalau dalam talak, ya perempuannya ya dalam talak, nazar dan memerdekakan budak dikaitkan dengan sifat yang ada pada yang meninggal, maka kuburannya hendaklah dibongkar untuk mengetahui sifat jenazah apakah cocok atau tidak. Masalah nazar lah. Kuburannya dibongkar agar dapat diketahui rupanya bagi orang yang tidak dikenal namanya, bangsanya, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang identitasnya, atau bagi ahli menentukan keturunan, ya kan? Orang yang ahli menentukan keturunan, atau kita tuh apa sambatannya ini? Forensik itu apa namanya? DNA kah? Tes DNA, ya itulah tes DNA. Tes DNA, namanya tes DNA, ya kah? Untuk mengetahui, jangan sampai terhuruf kesana kemari, apalagi orang yang kecelakaan telah, nah itu harus dites dahulu, karena identitasnya kada jelas. Atau untuk mengetahui apakah jenazah itu laki-laki atau perempuan, apabila ahli warisnya berbeda pendapat atau dikenal bagaimana cara melukai yang meninggal dikala terdapat perbedaan pendapat antara ahli waris dan yang melukai, ya. Dan jika dikuburkan di tempat yang selalu berair atau di daerah yang selalu dilalui air bah, karena ditakutkan tanah kuburan itu longsor karena letaknya di pinggir sungai, maka hendaklah dibongkar agar dipindahkan ke tempat yang lebih aman, dan ini semuanya selama jenazah itu belum berubah, ya kan? Belum berubah. Kalau bang misalnya mau kubur di pinggir sungai, ya kan? Ngaran di pinggir sungai bisa erosi tanah tuh, ya kan? Nah jadi harus dipindah ke tempat yang lebih aman. Menguburkan jenazah di tengah kuburan orang yang beragama Islam adalah lebih afdol dari dikuburkan sendirian, agar selalu mendapat doa dari orang yang lalu di tempat itu atau oleh orang yang berziarah, ya kah? Menguburkan jenazah di tengah kuburan orang yang beragama Islam adalah lebih afdol
dari dikuburkan sendirian agar selalu mendapat doa dari orang yang lalu di tempat itu oleh orang yang berziarah. Orang misalnya berkuburan ya kah? Kawan kedatang. Lebih baik di kuburan orang banyak. Nah, karena kuburan orang banyak itu kan orang rancak baelang situ, bahkan kan orang datang situ, assalamualaikum jalan kubur, mendoakan. Amun nang sendirian songorongan itu orang lewat jarang situ kayak apa kesannya? Nah, terpencil bana kadada doa ya kah, doa-doa yang orang ziarah tuh kadada masuk ke situ ya kah? Nah, kalau yang kayak di atas tuh kan, bawa orang lewat situ orang kan mau beri salam, baca apakah? Dihadiahkan orang itu sampai ya kah? Nah, daripada yang kadada kelewatan orang. Menyang orang ya kah? Di kebun deh. Iya. Menyang orang. Oke apa? Belum lagi lah. 5 menit lagi. Makruh bermalam sendirian di kuburan karena akan menimbulkan rasa takut. Tetapi kalau tidak menimbulkan rasa takut, maka bermalam di kuburan itu mengingatkan kepada mati. Ingat akan hancurnya jasad, lagi akan menetapkan ingatan kepada Allah. Maka tidaklah makruh, bahkan sunat. Jadi bermalam di kuburan sendirian itu hukumnya makruh, ya kah? Karena akan menimbulkan rasa takut. Tetapi kalau tidak menimbulkan rasa takut, maka bermalam di kuburan itu mengingatkan kepada mati, ingat akan hancurnya jasad, lagi akan menetapkan ingatan kepada Allah, ya kan, menguatkan di kita, maka tidaklah makruh, bahkan sunat. Agar kita ini ya kah, supaya ingat juga di mati. Jadi rancak-rancak bae langkah ke kuburan. Nah, karena kalau kada kayak itu kada ingat di mati ya kah, rasanya hidup ja balawasan. Kalau kada ada persiapan kasan mah menghadapi kematian, rasa-rasa hidupnya terus balawasan ya kah. Nah, kada berpikir kasan basango, maka kita pasti mati. Kita ini pasti mati doh ya kah. Nah, jadi cara Bapak banyak-banyak basango, banyak-banyak berbekal ya kah. Karena kalau sudah mati kada kau lagi anak bapak-bapak ya kah, sudah mati apalagi yang ya kah. Nah, jadi mumpung masih kita ada umur, diberikan Allah sehat badan, marilah kita gunakan sehat badan kita itu untuk senantiasa berbekal basangu, jadi kita menghadapi kematian. Karena kematian itu pasti datangnya. Kita cuman menunggu antrian ya kah, menunggu giliran, menunggu arisan ya kan. Ibadah penuh arisan keluarnya kapan nih kada tahu ya kan. Nah, siap-siap ya dahulu ya kan. Banyak-banyak amal ibadah, rajin-rajin sholat ya kah, jangan pengoler sholat. Nah, kira-kira sampai di sini aja dulu lah yang dapat ulun sampaikan. Kita 3 menit lagi isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf ada segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.